Hello everyone, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Caroline. Pada kesempatan kali ini, aku akan meresum tentang pajak dalam perusahaan. Enjoy ya! Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Mari kita lihat ilustrasi pajak perusahaan. Di sini terdapat laporan laba rugi dan juga neraca. Kemudian kita masuk ke orientasi profesi atau pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Terdapat bagian-bagian tertentu yakni bagian perpajakan, bagian akuntansi, auditor, dan juga konsultan pajak. Pajak tidak hanya dibebankan untuk perusahaan, melainkan pajak juga dibebankan untuk individu-individu yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga terdapat pajak untuk individu. Kemudian kita akan masuk pada pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga. Terdiri atas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Kemudian ada pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan. Terdiri atas PPh pasal 25. Dan yang terakhir adalah pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak. Terdiri atas PPh pasal 29. Berikutnya terdapat pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, terdiri atas pajak final dan pajak tidak final. PPh pasal 22. Contoh soal PPh pasal 22. Dan berikut jurnalnya. PPh pasal 22 barang tertentu. Dan contoh soal PPh pasal 22 barang tertentu. PPh pasal 23 tidak final. Dan contoh soal PPh pasal 23 tidak final. PPh final. PPh pasal 24. Contoh soal PPh pasal 24. PPh pasal 25 dan contohnya terdapat di bawah. Kemudian kita akan masuk pada topik pajak perusahaan. Di sini terdapat 4 warna yang masing-masing melambangkan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atas pajak perusahaan. PPh pasal 29. Contoh soal PPh pasal 29. Pajak penghasilan pihak ketiga. PPh pasal 21. Contoh soal PPh pasal 21. PPN atau pajak pertambahan nilai. Contoh soal PPN pencatatan saat penjualan. Contoh soal PPN pencatatan saat pembelian. PPNBM. Pajak lain. Ketetapan, keberatan, dan banding. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir, yaitu hal yang perlu dipahami. Di sini terdapat perbedaan pemotongan dan pemungutan bagi setiap pajak yang ada dalam suatu perusahaan. Sekian resum dari saya tentang topik pajak dalam perusahaan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dari tadi dapat membantu teman-teman semua dalam mengerti dan memahami pajak dalam perusahaan. Akhir kata, saya undur diri dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati.